Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqun ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Dialah zat yang menciptakan seluruh jagat raya beserta dengan isinya dan mengaturnya dengan pengaturan yang sangat sempurna. Dialah zat yang tak pernah luput membagi-bagikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya, mulai dari kita manusia hingga binatang-binatang melata. Dialah zat yang menggenggam jiwa kita semuanya, yang menghidupkan, mematikan, serta yang kelak akan membangkitkan dan memintai pertanggungan jawab kita pada hari yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa lagi subuh, ya alhamdulillah pada pagi hari ini saya kembali diberi tugas oleh Ustaz Supriyadi untuk menyampaikan dan melanjutkan materi sirah Nabawiyah. Yang insya Allah pada kesempatan subuh kali ini kita akan bahas tentang berbagai tradisi jahiliyah, ya, dan pengangkatan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi, ya, Nabi Allah dan Rasulullah, ya, sebagai seorang nabi dan rasul. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana biasa saya akan share screen ya lebih dahulu. Mungkin sudah terlihat di Zoom atau oke, baik. Baik. Baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas tentang bagaimana berbagai tradisi jahiliyah dan pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Nabi Allah, ya, menjadi Rasulullah. Ya, ini disandingkan diantaranya untuk memberikan dua sisi, ya. Pertama sisi sebelum ya utusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berbagai macam tradisi jahiliyah. Dan kemudian bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, ya, seorang rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untuk menggambarkan bahwa memang itulah diantara tugas seorang nabi, yakni apa, melakukan perubahan masyarakat, ya, dari berbagai macam tradisi jahiliyah, dari berbagai macam kondisi yang tidak Islami atau tidak Islam bahkan, ya, menuju kehidupan atau menuju masyarakat Islam, gitu ya. Nah, baik, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan gambarkan bagaimana kondisi Makkah sebelum Islam, ya, Makkah sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ini masyhur, ya, bahwa tradisi masyarakat Mekah sebagian besar di antara mereka adalah penyembah berhala. Ya, ini sekaligus mengulas dari apa yang sebelum pernah dibahas, ya. Sebelumnya itu masyarakat Mekah adalah masyarakat yang bertauhid, ya. Kenapa? Karena diutus kepada mereka Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail, ya, alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, tentunya Nabi Ismail, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu menyampaikan ajaran tauhid, ya. Ketika kemudian datang pun suku Jurhum, ini orang-orang dari Yaman kepada di Mekah, ya, dan tentu Nabiullah Ismail alaihissalam menyampaikan
ajaran yang hak, akidah yang hak, ya, yakni akidah tauhid tentunya, ya, sama sekali tidak mengajarkan penyembahan berhala, gitu ya. Nah, lalu kemudian setelah sekian waktu berlangsung, ya, sekian abad berlangsung, ya, saya pernah ceritakan sebelumnya, Mekah pada saat itu dikuasai oleh suku Khuza'ah, ya. Mekah pada saat itu suku Khuza'ah, suku Jurhum itu tersingkirkan, ya. Suku Jurhum yang ini menjadi Bani Ismail, ya, menjadi anak keturunan dari Nabiullah Ismail alaihissalam, itu tersingkirkan, digantikan oleh suku Khuza'ah. Nah, dari suku Khuza'ah inilah muncul seorang tokoh, ya, seorang tokoh bernama Amru bin Luhai. Ya, sebelumnya sudah pernah kita bahas, ya. Tapi yang belum benar-benar bisa menyimak itu. Nah, Amru bin Luhai ini satu saat, ya, dia hendak melakukan kunjungan ke wilayah Syam, ya, Syam, ya. Tetapi kemudian Syam itu wilayah Jordania, Palestina, Suriah, ya, dan Libanon, ya, kalau pada saat ini. Nah, ketika sampai di sebuah tempat yang bernama daerah yang bernama Balqa, sekarang itu salah satu wilayah di Jordania, ya, itu ratusan tahun, ya. Ini Amr bin Luhai itu kemudian melakukan itu, ya, itu ratusan tahun sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di daerah yang bernama Balqa atau di sekitar wilayah Jordan itu, Amr bin Luhai itu bertemu dengan anak keturunan dari Amliq bin Laud bin Sam bin Nuh. Ini salah satu dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang kemudian mereka, ya, didapati menyembah berhala. Ya, ini anak keturunan jauh, ya, dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ketika ditanya oleh Amr bin Luhai, kenapa engkau menyembah berhala? Kenapa patung-patung ini kamu sembah? Gitu, ya. Lalu mereka menjawab, ini adalah berhala-berhala yang kami sembah, ya. Untuk apa? Ketika kami minta hujan, ya, lalu kami diberi hujan. Ketika kami minta tolong, lalu kami ditolong, gitu, ya. Ketika kami minta sesuatu, lalu kemudian kami diberi, dan seterusnya, gitu. Nah, ini membuat Amr bin Luhai tertarik, gitu, karena Amr bin Luhai itu menganggap atau melihat misalnya Mekah itu adalah daerah yang sangat jarang sekali turun hujan, ya, air sangat terbatas, gitu. Yang pada saat itu, ya, sumur Zam-Zam itu masih tertimbun, gitu. Nah, Amr bin Luhai tertarik, wah, boleh juga nih, ya, ada patung yang kalau diminta hujan dia turun hujan, kira-kira begitu. Kalau diminta tolong dia ngasih, gitu. Nah, akhirnya Amr bin Luhai itu minta kepada, ya, orang-orang dari Balqa tadi, gitu, ya. Bagaimana kalau saya bawa satu contoh aja ke sana, ke Mekah, gitu. Maka diberikanlah, ya, sebuah berhala yang bernama Hubal, gitu, ya. Jadi asal muasal Hubal itu kemudian yaitu diambil dari tadi perjalanannya seorang tokoh Khuza'ah yang bernama Amr bin Luhai ke wilayah Syam, ya, yang kemudian dia dalam tanda petik, ya, dihadiahi atau diberikan patung yang bernama Hubal. Nah, sampai di Mekah kemudian Amr bin Luhai itu menjelaskan, saya baru dari perjalanan di Syam, di sana ada orang-orang yang menyembah berhala. Katanya kalau kita minta hujan akan dikasih, kalau kemudian kita minta pertolongan akan diberikan pertolongan. Kata Amr bin Luhai, ya. Maka kemudian, ya, perlahan-lahan, ya, orang yang awalnya akidahnya tauhid itu bergeser, ya, menjadi penyembah berhala. Walaupun awalnya mereka menganggap menyembah berhala itu hanya wasilah untuk menyembah Tuhan, gitu, ya. Awalnya mereka begitu, ya, liuqarribuna ilallahi zulfa, gitu, ya. Kami melakukan ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, gitu. Nah, tapi lama kelamaan, ya, berhala itu sendiri yang disembah oleh mereka, gitu, ya. Jadi itulah kemudian asal muasal kemudian masyarakat Mekah menyembah berhala. Nah, sampai-sampai dirahmati Allah, ya, sampai-sampai, ya, patung orang yang berzina, ya, sebagai simbol keburukan pada saat itu juga disembah, gitu. Jadi di sekitaran Ka'bah itu, ya, terutama di antara Bukit Sofa dan Marwah itu ada patung yang bernama Isaf dan Naila,
ya. Ini patung yang bernama Isaf dan Nailah. Siapa dua orang ini? Dua orang ini adalah dua pasangan muda-mudi yang berzina di dalam Ka'bah. Bayangkan ya, dia berzina di dalam Ka'bah. Itu Masya Allah, na'udzubillah ya, orang berzina dalam masjid saja itu terkutuk luar biasa gitu ya. Ya, berzina sendiri perbuatan terkutuk ya. Ini berzina ya, perbuatan yang super kotor, sangat kotor, dilakukan di tempat yang sangat suci, yakni Ka'bah. Dia berzina. Isaf, Nailah. Isaf ini laki-laki, Nailah itu yang perempuan. Dia berzina di dalam Ka'bah. Ya, ini dijelaskan misalnya oleh Ibnu Ishaq ya. Kaum kafir Quraisy menyerang. Lalu kemudian apa? Setelah dia berzina, maka kemudian Allah takdirkan ya Isaf dan Nailah ini menjadi batu. Nah, ini kalau di kita itu mirip-mirip apa ya, malin kundang begitu ya. Ya, atau malin kundang melihat kisah ini. Dan ini memang nyata ya, dijelaskan dalam beberapa kitab sirah ya, bahwa betul si dua remaja ini, jadi Isaf dan Nailah, itu berzina di dalam Ka'bah, dan kemudian Allah takdirkan mereka berdua ini membatu, menjadi dua buah batu. Ya, jadi membatu itu dua tokoh ini, maaf ya, bukan tokoh ya, dua orang ini menjadi batu. Nah, lalu kemudian ditempatkanlah, sebenarnya awalnya mereka menempatkan Isaf dan Nailah di dekat Ka'bah itu sebagai peringatan. Gitu ya, awas, hati-hati kalau kalau kalian berzina, nah kayak gini nih akan jadi batu gitu. Awalnya begitu, awas kalian nih kalau kalian berzina bakal jadi batu seperti ini gitu awalnya gitu ya. Nah, tetapi kemudian ya pada masa Khuza'ah ini bukan menjadi perhatian gitu ya, bukan menjadi perhatian. Jadi kisah ini tuh ada sebelum kisah penyembahan berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai gitu. Nah, jadi awalnya itu untuk apa nih? Sebagai peringatan, ini berhala ya, jangan kamu lakukan perzinahan apalagi dalam Ka'bah, nanti kamu jadi batu, kira-kira begitu. Ya, tetapi ternyata Masya Allah ya, waliyadzubillah, berhala atau patung yang semestinya jadi pelajaran supaya tidak melakukan perbuatan keji ya, fahisyah, perbuatan zina, malah kemudian disembah juga itu Isaf dan Nailah gitu ya. Jadi akhirnya dua patung Isaf dan Nailah yang kemudian ditempatkan, ada yang satu di Sofa, satu di Marwah, itu sebagai peringatan ya, tapi kemudian akhirnya oleh masyarakat Mekah pada saat itu juga disembah. Bayangin ya. Jadi begitulah terjadi distorsi yang luar biasa gitu. Terjadi distorsi yang sangat luar biasa ya. Nah, inilah kemudian pelajarannya ketika kemudian sebuah tradisi, apalagi dalam tanda petik ibadah, tidak bersandarkan kepada wahyu, maka dia akan cenderung liar gitu. Ya, akan cenderung menjadi liar gitu. Awalnya tadi dijadikan sebagai peringatan ya, supaya tidak berzina, melakukan perbuatan buruk, malah kemudian disembah gitu ya. Boleh jadi ini salah satu hikmah juga ya, dalam Islam dilarang untuk membuat patung ya, di antara hikmah ya. Kita tahu dalam Islam tentu mengharamkan membuat patung, dan boleh jadi di antara hikmahnya adalah supaya nanti begitu ya, patung-patung itu tidak dijadikan sebagai sesembahan. Kenapa? Karena pernah terjadi suatu masa patung yang harus jadi ibroh, pelajaran agar tidak seperti itu, malah disembah gitu ya. Nah, baik ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isaf dan Nailah dahulunya adalah seorang laki-laki dan wanita dari suku Jurhum ya, yakni Isaf bin Baghi dan Nailah bin Tidik. Ya, Isaf menzinahi Nailah dalam Ka'bah, maka Allah mengubah mereka berdua menjadi dua buah batu. Ini menurut Ibnu Ishaq ya, dalam kitab. Nah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai begitu tuh orang Mekah menyembah berhala ya, tokoh zina saja disembah gitu ya. Dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah dunia jin dan perdukunan ya. Jin dan dukun ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan ya. Dukun butuh jin ya, jin ya butuh partner, mitra ya. Ini dukun. Masyhur ya. Pada saat itu
dunia perdukunan itu menjadi perkara yang sangat lumrah gitu. Pokoknya kalau masyarakat Mekah itu kalau ada apa-apa, minta konsultasi atau kemudian minta pendapat, ya dukun. Termasuk rahmati Allah, beberapa kisah sebelumnya yang pernah kita bahas ya. Ya ini ketika misalnya kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Abdul Muthalib ya untuk menentukan ini Abdullah ya ayah Rasulullah SAW itu disembeli atau tidak atau bagaimana ya itu kemudian konsultasi ke dukun ya dukun di Madinah itu sangat masyhur terkenal gitu. Nah, atau ketika kemudian sebelumnya terkait dengan penentuan ini sumur Zam-Zam milik siapa ya juga konsultasinya ke dukun. Dia masyhur sekali gitu ya. Dukun itu menjadi semacam hakim ya kalau kita sekarang gitu ya. Dukun itu semacam hakim ya. Ketika semua orang punya problem, punya masalah, ya mereka mengadunya ke dukun. Nah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, kami mendapati salah satu contoh saja. Kami dapat kabar pertama kali tentang diutusnya Rasulullah dari seorang dukun perempuan penduduk Madinah. Ya, ini Jabir bin Abdullah ya kalau tidak salah seorang Ansor ya orang Madinah asli. Ia memiliki pengikut dari bangsa jin. Ya, jin tersebut dalam wujud seekor burung lalu hinggap di salah satu dahan. Wanita itu berkata pada burung, adakah berita untuk kami sehingga bisa engkau sampaikan kami juga berkisah padamu? Gitu. Jadi kita ketahui ya bahwa dulu itu jin-jin itu sebelum diutusnya Rasulullah SAW atau sebelum lahirnya Rasulullah SAW, ya itu mereka bebas mencuri berita dari langit, itu bebas. Ya, ini juga pun pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi jin yang berupa burung itu ditanya oleh dukun, adakah berita untuk kami sehingga bisa engkau sampaikan dan kami juga berkisah padamu? Ya, engkau memperingatkan kami dengan berita tersebut, kami juga memperingatkanmu. Lalu burung itu menjawab, apa jawabannya? Tidak, hanya saja telah diutus seorang nabi di Mekah yang mengharamkan zina dan melarang al-qoror, yakni lari dari jihad. Gitu ya. Nah, jadi yang ngasih tahu ini kata Jabir bin Abdullah, pertama kali yang ngasih tahu ya dukun itu tentang diutusnya seorang nabi ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tadi mereka bebas mencuri berita dari langit itu ya. Nah, jadi dunia perdukunan menjadi perkara yang biasa. Yang ketiga diantaranya pernikahan jahiliyah. Saya pakai quote itu ya karena bukan pernikahan sebenarnya, pernikahan jahiliyah. Ini perzinahan sebenarnya. Yang pertama ada beberapa model ya perzinahan pada masa jahiliyah yang mereka sebut pernikahan ya, pernikahan pada era jahiliyah. Apa itu? Diantaranya pernikahan al-istibdha ya. Apa itu? yakni seorang istri diminta suaminya ya. Istri diminta suaminya dicampuri oleh laki-laki terpandang agar mereka punya keturunan yang juga baik gitu. Jadi misalnya ada orang bangsawan. Ini naudzubillah ya, summa naudzubillah. Istrinya itu sendiri diminta, kamu datangi dia ya, supaya dikumpuli, supaya dicampuri. Ya Allah, ya. Sampai kemudian ketahuan hamil dari laki-laki tersebut, barulah kemudian kembali ke rumahnya. Ya Allah, itu jahiliyah gitu pada masa itu. Dan rusak luar biasa gitu. Dan ketika kemudian sudah dipastikan itu berasal dari laki-laki tersebut, baru dia kembali gitu. Nanti lahir dia bangga karena apa? Karena si anaknya ini ya lahir dari keturunan si fulan gitu, orang bangsawan, orang yang terhormat dan seterusnya. Luar biasa ya, bukan terhormat ya, terhina gitu ya. Jadi sampai seperti itu gitu. Dan mereka kan pada masa itu betul-betul memandang orang yang punya keturunan itu ya nasab itu sangat diperhatikan oleh mereka begitu ya, sampai-sampai mereka memuliakan orang-orang yang punya nasab tertentu. Nah, sehingga kemudian tadi istrinya diminta oleh suaminya dicampuri oleh laki-laki terpandang supaya dia punya anak keturunan dari laki-laki tersebut. Ya, luar biasa ya, naudzubillah. Itu yang pertama ya, ini model pernikahan jahiliyah. Yang kedua pernikahan ar-rahab ya, pernikahan ar-rahab ya. Ya ini ya, perzinahan ya maksudnya. Sekelompok laki-laki menikahi seorang wanita. Jadi sekian banyak laki-laki menikahi seorang perempuan. Nah, ketika hamil wanita tersebut dia bisa memilih ya laki-laki yang diinginkan menjadi ayah dari bayi tersebut. Gitu ya. Ya ini apalagi kalau bukan kemudian perzinahan. Gitu ya, laki-laki menzinahi satu orang perempuan, setelah hamil si wanita itu boleh ini ayahnya ya. Dan dia tidak bisa mengelak gitu ketika sudah ditentukan kamu ayah. Nah, yang ketiga adalah pernikahan ar-rayah. Ya, ar-rayah. Ya, ini pernikahan ar-rayah itu apa? Jadi seorang perempuan memasang bendera merah di rumahnya.
Ya, sebagai tanda siapapun laki-laki bisa menzinai. Kalau bahasa sekarang mungkin available gitu ya. Nah, ini ya perzinahan sendiri ya. Jadi ada semacam rumah yang itu mafhum orang. Oh, kalau ada rumah dipasang bendera merah model begitu, itu pasti wanita berzina. Dan mereka tahu gitu, kalau masuk ke rumah tersebut ya pasti melakukan itu, ya. Dan jika hamil serta melahirkan, maka akan ditunjuk seorang di antara mereka yang nasabnya dinisbatkan kepada laki-laki tersebut. Gitu ya. Dan sekali lagi dia tidak bisa menolak. Jadi ada pernikahan al-istibdha, ar-rahd dan pernikahan ar-raya gitu ya. Nah, kalau ar-raya ini ya model tempat prostitusi gitu. Seperti sekarang ada tempatnya gitu dan orang mafhum itu oh itu tempat prostitusi. Ya, nah itu tradisi jahiliyah ya perzinahan di antaranya pada saat itu. Ya. Baik, itu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada riba jahiliyah ya atau riba itu sendiri ya. Yang tentu di dalam Islam ya itu diharamkan secara mutlak ya. Bahkan digambarkan untuk menggambarkan ribanya pada saat itu adalah riba yang terjadi adhafan mudha'afatan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afan." Hai orang-orang beriman, jangan kau makan riba dengan berlipat ganda. Gitu ya. Imam Mujahid mengatakan, orang-orang Arab sering mengadakan transaksi jual beli tidak tunai. Sejak jatuh tempo sudah tiba dan pihak yang berhutang belum mampu melunasi, maka nanti ada penundaan waktu pembayaran dengan kompensasi jumlah uang yang harus dibayarkan juga menjadi bertambah, maka Allah menurunkan firman di atas tadi. Ya, ini riba nasiah yang terkait dengan masalah waktu misalnya. Terkait dengan hutang piutang ya dan seterusnya, atau dalam konteks ini misalnya jual beli. Nah, sebagian orang itu menganggap bahwa ya ayat ini itu menjelaskan tentang kalau riba yang diharamkan itu riba yang adhafan mudha'afatan, riba yang berlipat ganda. Padahal itu hanya untuk menggambarkan tradisi riba jahiliyah yang itu bunganya kalau kita lihat sekarang itu berlipat ganda gitu, berlipat-lipat. Nah, itu hanya untuk menjelaskan fakta sebenarnya. Walaupun tetap riba itu mau kecil, mau banyak, sedikit atau besar tetap haram gitu ya. Ini seperti misalnya ayat firman Allah Subhanahu wa taala, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anakmu karena takut miskin gitu. Nah, berarti ya tidak bisa ditarik kesimpulan kalau membunuh anak tidak takut miskin tidak berdosa, tidak gitu. Tetap membunuh anak itu ya mau takut miskin motifnya atau tidak takut miskin karena kesel dan seterusnya tetap haram. Nah, riba pun demikian. Ya, walaupun dikatakan la takulur riba adhafan mudha'afah, ya bukan berarti yang diharamkan itu adalah riba yang berlipat ganda, yang sedikit tidak ada. Tentu tidak demikian. Ini untuk menggambarkan bahwa riba pada masa jahiliyah itu riba yang sangat berlipat ganda, ya. Baik, itu rahmati Allah Subhanahu. Berikutnya adalah mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Ya. Ini juga menjadi salah satu tradisi. Walaupun saya katakan ya, ketika misalnya dikatakan mengubur bayi perempuan hidup-hidup bukan berarti seluruh penduduk Mekah begitu, tidak. Ya. Ada orang-orang tertentu yang tidak melakukan itu gitu ya. Ada juga yang melakukan. Tapi ada sebagian tradisi orang-orang Mekah yang ya mereka itu melakukan ini, yakni mengubur bayi perempuan mereka hidup-hidup. Nanti belakang dijelaskan alasan. Ini dijelaskan Allah Ta'ala dalam Quran surah At-Takwir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ya. Dan bila bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup, ya, maka kemudian ditanya dia, ya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh? Bayangkan seorang bayi perempuan gitu ya, tidak punya dosa dan tidak memiliki dosa, lalu kemudian dikubur sampai mati. Ya, bi ayyi dzambin qutilat, ditanya oleh Allah, ya, atas dosa apa mereka semua itu dibunuh gitu ya. Nah, tradisi ini rahmati Allah ya, dijelaskan oleh para ulama, itu di antara apa alasan mereka membunuh bayi perempuan mereka hidup-hidup itu. Di antara yang pertama itu
Ya, ini karena mereka begini ya, tidak terlepas dari bagaimana cara mereka memandang laki-laki dan perempuan, gitu ya. Eh, Pada masa itu tradisinya, ya, masyarakat yang kuat itu kalau kemudian di dalamnya terdapat para kesatria-kesatria yang bisa membela suku mereka, yang bisa mempertahankan martabat mereka. Itu yang sangat dibanggakan itu. Ya, pada masa itu gitu. Kalau sekarang boleh jadi tradisinya sudah bergeser gitu ya. Jelas sudah bergeser. Nah, dulu itu orang sangat menganggap laki-laki yang gagah itu segalanya. Laki-laki itu produktif, laki-laki itu bisa perang, laki-laki itu bisa menguasai dunia, laki-laki itu bisa jadi raja, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sementara itu perempuan bisa apa? Itu cara pandang mereka tuh, ya. Sehingga kalau kemudian lahir dari mereka itu anak-anak perempuan, mereka itu merasa malu gitu. Perempuan lemah, nggak bisa apa-apa, nggak bisa cari uang, kira-kira begitu cara pandang mereka. Jadi mereka merasa aib, ya. Jadi setiap zaman itu memang ada tradisi masing-masing. Ya, jadi mungkin kita merasa aneh gitu pada zaman sekarang. Ini orang bejat banget gitu ya. Tapi nanti dulu, jangan juga kita merasa aneh. Sekarang belum lama terkuak ya, klinik aborsi ya, sekian puluh ribu itu setelah berlangsung lama gitu ya. Itu juga kita mungkin berpikir gitu ya, itu kok kenapa orang sampai membunuh calon-calon bayi mereka, kan begitu kira-kira gitu ya. Nah, jadi tidak usah aneh ketika kemudian melihat kok mereka sampai begitu rupa ya, tega membunuh anak sendiri gitu. Nah, kalau kita tarik sekarang juga sama sebenarnya. Kok ada gitu ya, wanita-wanita dan kemudian kerjasama dengan klinik, ada brokernya, ada dokternya yang melakukan tindakan tersebut. Kok mereka tega melakukan itu? Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi satu ya, takut aib dan menanggung malu. Yang kedua, takut dengan nasib buruk, terutama jika wanita yang lahir berkulit hitam atau buruk rupa gitu. Ya. Yang ketiga, wanita dianggap tidak produktif, tidak bisa membuat eksistensi kabilah jika mereka berperang. Tidak membantu, tidak bisa membantu apa-apa. Kalau berperang, ya udah wanita lemah. Gitu. Jadi bagi mereka itu laki-laki yang gagah, pandai berperang, ahli berkuda, memanah, wah itu udah segalanya. Itu aset kata mereka gitu ya. Nah, sementara perempuan itu jauh gitu. Nah, yang keempat, takut tidak kuasa memberikan kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal lantaran ya kondisi kemiskinan gitu. Ada sebagian yang berpendapat demikian gitu. Maka ya dari sekian banyak anak udahlah ada dikorbankan. Takut apa? Takut kalau banyak anak tidak bisa memberikan kehidupan, tidak bisa ngasih makan dan seterusnya gitu ya. Itu karena kondisi, maka pada saat itu memang luar biasa memprihatinkan ya. Jadi dipilih mana yang hidup, mana yang ya harus mati. Dan yang kelima, menganggap bahwa malaikat merupakan anak perempuan Tuhan. Sehingga anak perempuan yang dilahirkan harus dikubur hidup-hidup untuk dikembalikan kepada Tuhan. Nah, itu cara pandang mereka gitu ya. Cara pandang yang kemudian boleh jadi kita anggap sekarang ini aneh sekali. Tapi pada masa itu ya lumrah gitu. Walaupun sekali lagi saya sampaikan ya, tidak semua orang-orang Mekah melakukan ini gitu ya. Tidak semua orang Mekah melakukan ini. Ada sebagian orang yang melakukan ini ya, sebagai dan mereka membiarkan karena bagian dari tradisi saja gitu. Bagian di tradisi. Yang berikut rahmati Allah Subhanahu wa taala, berjudi dan mengundi nasib. Ya, berjudi dan mengundi nasib ya, dikatakan di dalam Al-Qur'an kan juga dijelaskan terkait dengan mengundi nasib dengan anak panah. Ya, mengundi nasib dengan anak panah. Itu faktanya bagaimana? Mengundi nasib dengan anak panah, bil azlam ya. Jadi ketika mereka misal ingin memutuskan sesuatu, ya misalnya mereka dilema nih untuk melihat untuk melakukan ini atau tidak itu. Nah, mereka mengundi dengan anak panah. Ya, suatu saat misalnya gini ya, ini kisah misalnya ketika Rasul dikejar oleh orang yang bernama Suraqah bin Malik. Ya, Suraqah bin Malik itu ingin menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Ya, dan dia sudah terjatuh ketika itu, jadi terjerembab, terpelanting dia. Waktu itu dia kemudian dia punya anak-anak panah, di anak-anak panah beberapa dikumpulkan. Di situ mereka sudah ada tulisan ya, naam la kalau gitu sekarang ya. Iya tidak, iya tidak, iya tidak. Dikocok sama dia, lalu diambil salah satu. Nah, ketika tulisannya mengatakan naam atau iya, maka eksekusi lakukan. Ketika keputusannya mengatakan la atau tidak, maka hentikan gitu.
Nah, sebenarnya Suraqah ibnu Malik ketika hendak mengejar Rasulullah, itu sudah 2 kali melakukan itu. Pertama ketika sebelum akan berangkat ya menemui mengejar Rasulullah SAW, dia mengundi dengan anak panah. Ini saya kejar enggak? Kejar jangan gitu. Jadi buat mereka itu seperti peruntungan nasib gitu. Diundi anak panah, diambil. Ternyata isinya itu tidak. Artinya jangan kejar Rasulullah gitu. Ya tapi karena motif uang tadi gitu ya, akhirnya kemudian dia menafikan itu undian anak panahnya gitu ya, akhirnya diberangkat. Berangkat ketika dekat Rasulullah SAW, jatuh, kudanya jatuh, dia terpelanting. Setelah itu dia mikir lagi, undi lagi sama dia. Ya, anak panahnya yang ujungnya itu ada tulisan ya, di ujung anak panah itu tulisan iya tidak, iya tidak. Diambil salah satu, isinya tidak lagi. Tapi karena motif uang tetap dikejar Rasulullah. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi itu yang dimaksud dengan mengundi nasib dengan anak panah ya. Jadi karena mereka dulu media yang ada ya anak panah gitu. Kalau mungkin sekarang kita bisa pada masa sekarang bisa berbeda-beda ya. Kalau sekarang mungkin hitung kancing gitu ya. Kalau yang mau ujian ya A B C D hitung kancing gitu ya. Nah, kalau dulu karena media yang ada yang banyak Mohon maaf, sepertinya ada gangguan koneksi dari Ustadz Lutfi Afandi. Assalamualaikum Ustadz. Baik, kita menantikan, terima kasih yang sudah hadir ya. Kita masih menantikan Ustadz Lutfi Afandi untuk terkoneksi kembali. Ini ada gangguan dari Ustadz Lutfinya. Di sini tidak terdengar dengan baik. Baik. Ya, kita masih menantikan Ustadz Lutfi Afandi untuk masuk kembali. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi terputus Ustadz. Oh iya. Ya, baik. Share screen-nya juga hilang. Hilang ya, sebentar. Bentar, saya screen lagi. Tadi baru sampai ini ya, mengundi anak panah. Nah, sudah kelihatan ya? Ya sudah Ustaz. Baik ya. Oke ya. Nah, tadi sudah dijelaskan. Nah, jadi cara mereka mengundi nasib dengan anak panah itu maksudnya karena media yang ada yang jumlahnya banyak adalah anak panah, ya sudah anak panah saja yang mereka kasih label ya, anak panah satu iya tidak begitu ya. Sampai kemudian itu nanti mereka kalau ada mau melakukan sesuatu dikocok tuh, diacak ya. Ya, kalau sekarang bisa jadi sambil memejamkan mata, diambil salah satunya. Kalau isinya ya, lakukan. Kalau isinya tidak, urungkan. Nah, itu biasa bagi mereka, gitu. Tradisi yang biasa. Berikutnya jelas minum khamar ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan, sami itu abi yaqulu fil jahiliyati asqina ka'san bihaq ya. Aku mendengar ayahku di masa jahiliyah mengatakan, berilah kami minum dengan gelas-gelas penuh berisi minuman khamar. Jadi mereka menjadikan khamar itu minuman biasa gitu. Kalau sekarang air bening ya minuman biasa saja bagi mereka gitu ya. Sebagai tradisi juga, hampir semua orang melakukan. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjelaskan ya. Itu di antara beberapa ya. Kita belum jelaskan secara keseluruhan. Itu yang beberapa tradisi jahiliyah yang paling menonjol lah kira-kira begitu. Ya, selain tentu mengurangi takaran, timbangan dan seterusnya dalam konteks ekonomi dan seterusnya. Nah, apa hikmah Nabi Muhammad SAW diutus di Mekah? Gitu. Yang kita tahu tradisinya begitu. Ya, yang tradisi seperti itu dan kemudian kita tahu Mekah itu
ya terdapat satu rumah yang disebut dengan Ka'bah. Nah, para ulama itu menjelaskan ya ini hikmah kenapa Rasulullah SAW diutus di Mekah. Ya. Yang pertama, masyarakat Mekah itu dikenal masyarakat yang keras, ya berbagai macam kemaksiatan itu ada, gitu ya, dan karakternya itu ya keras, gitu. Sehingga ketika wilayah ini atau daerah ini bisa ditaklukkan, bisa ditundukkan, gitu ya, maka untuk menundukkan wilayah yang lain itu ya tentu tidak memiliki kesulitan gitu. Karena apa? Karena sudah dihadapkan oleh berbagai macam tradisi ya yang luar biasa buruk pada saat itu gitu ya. Di samping masyarakatnya yang keras gitu, memegang sebuah prinsipnya itu sangat keras gitu. Nah, artinya ketika masyarakat yang memegang prinsipnya sangat kuat, sangat keras ya maka kemudian ketika menundukkan wilayah yang lain tentu tidak memiliki kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat Mekah ini masyarakat yang merdeka. Gitu. Merdeka apa? Merdeka itu dalam pengertian mereka itu tidak dalam jajahan peradaban Persia atau Romawi gitu, ataupun kerajaan yang lain tidak gitu. Ya, walaupun kemudian di situ di sekitarnya ada Romawi dan Persia yang menjajah sekian banyak wilayah gitu. Ya, pada saat itu boleh jadi Persia Romawi itu nggak tertarik dengan Jazirah Arab karena tidak memiliki sumber daya apapun gitu ya, sehingga dilewat ya Mekah itu. Nah, Persia Romawi itu kemudian menjadi kerajaan yang menguasai berbagai macam wilayah, tapi tidak dengan Jazirah Arab. Itu mereka masyarakat yang bebas, tidak dijajah oleh ya kerajaan manapun, kekaisaran manapun. Nah, para ahli sejarah itu mengatakan ya, kondisi inilah yang kemudian lebih memudahkan ya Islam itu bisa menguasai Jazirah Arab, atau lebih memudahkan Rasulullah SAW menguasai, menundukkan wilayah tersebut. Gitu. Karena kalau sebuah negeri itu selain ada kalau sekarang ya, selain ada pertama kan rezim, gitu ya, rezim yang berkuasa di sebuah wilayah. Yang kedua di atas rezim ini penjajah, gitu, ya kan? Berarti ada dua yang harus ditundukkan. Satu, ya, menundukkan rezim yang zolim misalnya, ya tentu dengan dakwah ya, bukan dengan langkah yang lain ya. Menundukkan dengan dakwah rezim yang zolim. Yang kedua, menundukkan penjajah yang menguasai rezim ini. Gitu. Saya tidak bicara ini rezimnya di mana, gitu ya. Gitu ya. Jadi, nah itu kan artinya di dua kali gitu. Ya, pertama ini rezimnya yang zolim ini yang harus ditundukkan dengan dakwah, yang kedua ya yang menguasai rezim ini. Nah, pada saat itu masyarakat Arab itu merdeka, jadi betul-betul hanya mereka yang berkuasa. Gitu. Ya kalau disebutlah misalnya Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, ya mereka itulah yang berkuasa. Sehingga kalau kemudian mereka sudah tunduk, selesai masalahnya. Gitu. Sampai ketika misalnya Futuh Mekah, tokoh yang tersisa di antaranya siapa? Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan tunduk, selesai selesai sudah masalahnya, kira-kira begitu. Ya, ketika Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair mendakwahi tokoh di Madinah Yathrib, ketika sudah Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam, Usaid bin Hudair masuk Islam, selesai sudah masalahnya. Tidak ada intervensi dari Persia, Romawi atau negara yang lain, tidak. Gitu. Bisa terbayang kira-kira. Jadi itu di antara hikmahnya itu, gitu ya. Jadi jauh dari peradaban Persia, Romawi, dan kerajaan lain, ini untuk memudahkan menguasai Jazirah Arab tentu dengan dakwah, gitu ya, sehingga effortnya begitu ya, tidak sebagaimana ketika ada penjajahan. Yang ketiga, masyarakat Arab itu berkomunikasi dengan satu bahasa, yakni bahasa Arab. Gitu. Jadi bahasa mereka satu, bahasa Arab, ya. Walaupun mungkin ada dialek-dialek ya, tapi relatif tidak terlalu besar perbedaannya gitu. Nah, beda dengan sebuah wilayah yang itu bahasanya beda-beda. Jawa Barat saja misalnya ada banyak sekali gitu, ada Jawa, Indramayu, lalu kemudian ada Sundanya ada Sunda yang kasar dan seterusnya banyak. Nah, Arab itu bahasanya satu, bahasa Arab. Gitu. Nah, dalam hal dakwah ini tentu akan memudahkan gitu. Satu bahasa itu akan lebih mudah ketimbang berbagai macam bahasa. Makanya di beberapa tempat misalnya kalau ingin dakwah di masyarakat yang di situ nggak kenal bahasa Indonesia, ya misalnya hanya mereka ngerti bahasa Sunda, menjadi
fardu kifayah itu, ya, atau bahkan fardu ain kalau emang nggak ada siapa-siapa lagi untuk bisa belajar, untuk bisa bahasa Sunda, misalnya begitu. Jadi ada effort tersendiri gitu. Sementara kalau satu bahasa, ya, ketika satu orang dia terkena dakwah, maka dia akan sangat mudah sekali, ya, akan mudah difahami. Kenapa? Karena satu bahasa gitu. Lagi-lagi untuk memudahkan dakwah. Nah, yang keempat, ya, Mekah itu sejak ribuan tahun itu didatangi orang dari berbagai macam pelosok penjuru dunia. Kenapa? Ada Ka'bah di sana. Ada Ka'bah di sana. Ya. Jadi orang datang dari Yaman, orang datang dari Yathrib, orang datang dari Syam, orang datang dari Afrika, dan seterusnya. Datang kemana? Nih, ke Ka'bah. Sejak dulu, ribuan tahun yang lalu. Gitu. Nah, artinya itu akan sangat mudah. Isu apapun, gitu, istilah sekarang itu. Isu apapun, ketika terjadi di Mekah, itu akan mudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Akan sangat mudah. Kalau sekarang ada gadget, ya, dimanapun isu menyebar dengan cepat. Dulu, taruhlah kalau misalnya di pedalaman Afrika gitu, ya, itu satu daerah bisa masuk Islam, itu akan sangat sulit untuk menyebar kemana-mana gitu. Nah, tapi hikmahnya di Mekah, ya, ada Ka'bah di sana, jadi isu apapun itu sangat mudah. Termasuk apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dikhawatirkan akan mengganggu masyarakat Arab dan jamaah haji yang datang itu. Petinggi-petinggi Mekah kan mengatakan, ayo kita harus satu bahasa nih, harus satu suara nih. Ya, kalau ditanya tentang orang itu, yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu kita sebut dia apa gitu. Itu saking takutnya mereka karena orang datang dari mana-mana. Sementara isu tentang Nabi Muhammad SAW, ya, itu diutusnya Rasul, itu sudah masyhur, sudah terkenal kemana-mana, sehingga mereka takut nanti. Ya, kalau mereka tanya tentang Muhammad, jawaban kita apa? Harus satu suara. Itu pun alasan, ya, kenapa mereka sangat khawatir karena Mekah itu setiap tahunnya didatangi sekian banyak jamaah haji. Waktu-waktu biasa didatangi oleh orang-orang yang umroh. Ya, sama seperti sekarang. Gitu. Nah, sehingga kalau ada satu isu, ada satu berita terjadi di Mekah, itu pasti heboh kemana-mana. Dia pasti bawa berita itu ke mana-mana. Gitu. Nah, ini tentu akan sangat memudahkan tersebarkannya dakwah. Ya. Maka kita lihat sendiri, ya, misalnya ada beberapa orang tokoh, ya, dari Yaman masuk Islam itu karena perantaraan mereka berangkat haji atau umroh, ya, dari suku Daus misalnya, gitu, ya. Nah, itu karena apa? Karena mereka berangkat dari daerahnya kenal Rasulullah, gitu, ya. Abu Dzar Al-Ghifari, ya, dan kaumnya gitu datang ke situ yang diantaranya karena Ka'bah itu. Nah, yang kelima, dirahmati Allah, kenapa atau hikmah diutusnya Rasulullah SAW adalah secara geografis dunia Arab dekat dan bisa berhubungan dengan belahan dunia yang lainnya. Kalau secara geografis ini posisinya ada di wilayah tengah yang bisa ke ke Syam, ke Eropa misalnya, lalu kemudian ke Asianya, ke Afrikanya, itu mudah gitu karena posisinya ada di sekitar pertengahan gitu. Ya, maka disebut Timur Tengah, ya, daerahnya dekat timur tapi berada di pertengahan. Nah, itu, ya, itu di antara hikmah. Ya, walaupun kalau ditanya apa maksud wallahu a'lam gitu, ya, itu hanya Allah yang tahu, tetapi para ulama mengambil dan menggali hikmah kenapa Rasulullah diutus di Mekah. Nah, itu di antara alasan. Saudaraku yang dirahmati Allah, pemirsa ngaji subuh yang berbahagia. Nah, itu selesai kita bahas. Nah, lalu kemudian, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul merupakan seorang nabi rasul utusan Allah yang sudah disiapkan sebelumnya. Ya, ini pada pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan dan kita ringkas, ya, dalam beberapa hal poin, ya. Kita sudah jelaskan, ya, Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim. Ya, tentu maksudnya untuk dapat merasakan, ya, kepedihan, merasakan tidak bergantung kepada orang tua, tapi hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, ya, Rasulullah menjadi penggembala domba. Ya, sudah bahas panjang lebar terkait dengan hikmahnya, leadership-nya, tanggung jawabnya, manajemennya, dan seterusnya, ya. Yang ketiga, beliau banyak melakukan perjalanan. Ya, ini tentu maksudnya supaya memiliki wawasan global, menjadi pemimpin dunia, akan menguasai dunia, ya. Yang keempat, dibenarkan dalam kitab Taurat dan Injil, ya, alam pun hormat, batu-batu tunduk dan seterusnya mengucapkan salam. Ini ciri kenabian.
Ya, dan yang kelima senang mengasingkan diri. Ya, ini senantiasa berpikir ya di antaranya untuk umat dan tidak pernah menyembah berhala. Maksiat, perbuatan maksiat ini begitulah seorang nabi diutus karena dia maksum, artinya tidak boleh ada memiliki dosa. Nah, yang ketujuh terlibat dalam berbagai kejadian penting. Ini untuk pengakuan eksistensi dalam Hilful Fudul, renovasi Ka'bah ya dan beberapa kejadian lain. Nah, beberapa hal yang dijelaskan sebelumnya yang saya ringkas dalam beberapa poin ya, tentu lebih banyak lagi gitu ya, ini hanya saya tampilkan dalam 7 poin saja. Dan inilah yang menjadi indikasi bahwa memang benar Rasulullah SAW bahkan jauh sebelumnya sudah disiapkan menjadi pemimpin, seorang nabi dan rasul utusan Allah, dan menjadi pemimpin bukan hanya bagi bangsa Arab tetapi bagi bangsa-bangsa di luar Arab. Dan dirahmati Allah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas sampai usia Rasulullah 35 tahun. Ya, nah, pada masa-masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang usia sekitar 40 tahun, ada tradisi yang sering beliau lakukan. Ya, tadi sebelumnya kan sudah jelaskan bagaimana Rasulullah mengembala domba, bagaimana Rasulullah SAW berdagang, ya, bagaimana Rasulullah SAW terlibat dalam renovasi Ka'bah itu ketika beliau 35 tahun usianya. Ya, nah, mendekati usia 40 tahun, ya, ada hal yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni apa? Sering menyendiri bertahannuts di Gua Hira. Gitu ya. Menjelang usia 40 tahun Rasulullah SAW di sana mengasingkan diri dengan membawa roti, gandum dan air. Ya, beliau pergi ke Gua Hira ya di Jabal Nur, ya, di Jabal Nur itu gunung yang paling tinggi di sana, yang di atasnya ada gua. Rasulullah itu tempat favoritnya di situ. Ada mengatakan berapa lama, ya? Itu sampai kemudian habis perbekalan baru Rasul pulang. Berangkat misalnya, bahkan ada mengatakan sampai berhari-hari. Ya, dari pagi, bukan hanya pagi sore pulang, tapi kemudian sampai menginap bermalam di situ. Ketika perbekalan sudah hampir habis baru turun ke bawah ke ke rumahnya, lalu kemudian berangkat lagi. Begitulah ya yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang prosesi ya pengangkatan beliau sebagai seorang nabi utusan Allah. Nah, pilihan beliau untuk mengasingkan diri termasuk salah satu sisi dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai langkah persiapan untuk menerima urusan yang sangat besar yang sedang ditanggung. Ya, sekaligus apa? Ya, salah satu hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah tafakur, berpikir tentang umat, tentang masyarakat yang sangat jahiliyah. Gitu. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu kan maksum, ya, itu terlepas dari dosa yang dilakukan oleh orang Arab pada saat itu, nggak pernah nyembah berhala, nggak pernah berjudi, berzina, terlepas dari itu semuanya. Dan Rasul tahu karena Hanif, gitu ya, karena sudah dibersihkan jiwanya, Rasul tahu ini perbuatan dosa, ini salah, ini keliru. Tapi ini bagaimana caranya mengubah masyarakat gitu. Jadi begitu disitulah Rasulullah SAW tafakkur. Nah, dan ini juga ternyata menjadi rahasia ya, usia 40 tahun ya. Ketika itu Rasulullah SAW menjelang usia 40 tahun, bahkan ada mengatakan sekitar usia 40 tahunan. Ya, contoh misalnya dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 ya, ini terkait dengan rahasia 40 tahun itu begitu ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza balagu asyuddahu wa balagu arba'ina sana. Sehingga apabila dia telah dewasa umurnya sampai 40 tahun. Gitu. Ini sebelumnya ayat ini bercerita tentang proses tumbuh kembang anak ya, mulai dari usia anak, lahir anak dan sampai usia 40 tahun. Nah, dijelaskan ya, ketika seorang berada pada usia 40 tahun maka sempurnalah akalnya. Ya, pemahaman ya dan kelemah lembutannya. Jadi kalau bahas sekarang itu sudah mulai tumbuh wise gitu. Apa wise itu udah mulai bijak gitu ya. Kalau awal-awal misalnya anak-anak muda itu masih labil, apalagi usia remaja belasan tahun sangat labil. 20 tahun masih labil gitu. Ya, 30 tahun masih belum kokoh, tapi usia 40 tahun Indonesia sudah mature, sudah pada usia yang matang gitu ya. Bahkan para ulama tafsir menyatakan bahwa tidaklah seorang nabi diutus melainkan mereka telah berusia sekitar 40 tahun gitu ya. Kenapa? Karena masa ini masa yang sangat krusial gitu. Artinya kalau orang 40 tahun belum jelas ini arahnya kemana, wah ini
alamat bahaya. Tapi ketika orang 40 tahun biasanya sudah menemukan dia, saya harus melakukan ini, saya harus menjadi siapa, saya harus bagaimana. Itu biasanya pada usia 40 tahun. Nah, apa hikmah bertahannuts ya atau bersepi di gua Hira? Satu, ya, para ulama menjelaskan itu untuk muhasabatun nafs, ya, untuk muhasabah diri, untuk berpikir tentang diri, ya. Sekaligus yang kedua merenungkan fenomena alam, ya, sebagai bukti keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi pertama tadi muhasabatun nafs, untuk menghisab diri, untuk menghitung perjalanan selama ini sudah apa saja yang dilakukan, ya, kenapa melakukan ini dan seterusnya. Itu muhasabatun nafs, ya. Dan ini juga ternyata menjadi penting bagi kita gitu. Ya, menjadi sangat penting bagi kita seorang muslim untuk menyediakan waktu bertahanus dalam tanda petik ya, muhasabatun nafs gitu. Ya, ada waktu-waktu misalnya malam hari atau kemudian pada waktu-waktu tertentu ya, pada bulan Ramadan kita misalnya i'tikaf gitu. Itu waktunya muhasabatun nafs gitu ya. Dan ini penting kalau dalam bahasa manajemen disebut dengan pit stop gitu ya. Pit stop itu ya kalau kita lihat mobil Formula 1 gitu, ada tempat dia berhentinya ketika dia sudah sekian kali keliling untuk ganti ban, untuk kemudian isi bahan bakar. Ya, dia harus berhenti sejenak gitu. Nah, jadi untuk apa tadi? Untuk recharge, ya, untuk merecharge kembali. Gitu. Ya, yang kedua tadi merenungkan fenomena alam sebagai bukti keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi pada posisi tinggi kan gitu. Kenapa pula yang dicari itu tempat yang tinggi bukan di lembah misalnya? Supaya bisa melihat berbagai macam hal. Ke atas dia bisa melihat bintang dengan jelas, alam jagat raya dengan jelas, gitu ya. Orang akan lebih mudah tafakur. Ke bawah dia bisa melihat berbagai macam hal, gitu ya. Sehingga kemudian semakin kokoh gitu ya, terlihat benar-benar bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, ya ini diantara untuk menghilangkan berbagai macam penyakit hati gitu ya. Karena orang kalau sudah bersatu dengan alam begitu ya, itu fitrahnya itu ketahuan dia, ya, apa siapa bagaimana ya, akan terlihat. Yang keempat adalah sarana mahabbatullah. Ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima, nah ini tafakur, ya, memikirkan kondisi masyarakat yang rusak pada saat itu gitu. Nah, jadi itu diantara hikmah bertahan bersepi. Jadi bukan cuma sekedar ngapain sih uzlah, bukan, ya. Ingat ya, Rasulullah SAW masa ini tidak berlangsung terus-menerus, ya. Setelah pintu dakwah dibuka, setelah perintah dakwah dilakukan, ya, maka masya Allah tidak ada lagi waktu istirahat, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa ini adalah masa sejenak, masa pit stop, berhenti sejenak untuk memikirkan berbagai macam hal, bertafakur tentang berbagai macam hal, dan melakukan tindakan yang sangat besar, gitu, ya. Nah, jadi kalau antum misalnya ingin melakukan hal rencana-rencana besar, ya, sediakanlah waktu untuk untuk bertahanus gitu dalam tanda petik gitu ya. Untuk apa? Menyiapkan rencana, ya, mengevaluasi sebelumnya, menyiapkan rencana, ini penting dilakukan gitu ya. Nah, ini bisa menjadi pelajaran juga bagi kita gitu ya, bahwa kadang-kadang ya terus melakukan aktivitas tanpa henti ya, itu ada kurang baiknya juga kalau tanpa jeda. Sediakanlah waktu jeda gitu, waktu jeda barang beberapa saat, barang beberapa hari, barang beberapa jam misalnya, waktu jeda untuk apa? Satu, evaluasi, yang kedua untuk merencanakan sesuatu yang mungkin besar gitu. Ya, kadang-kadang kalau kita terus terlibat dalam kesibukan itu banyak hal yang tidak terfikir gitu. Bagi orang yang banyak terlibat oleh banyak hal, pasti akan mengalami ini gitu. Kalau terus gitu ya, sibuk apalagi dalam hal-hal teknis gitu, itu hal yang strategis itu biasanya nggak kepikiran gitu. Tapi makanya kan penting ada point of view dari orang lain. Oh, ini yang belum kamu lakukan gitu. Nah, bagi orang yang terus-menerus melakukan itu nggak kepikiran gitu. Nah, tapi bagi orang di luar ya itu terfikirkan. Nah, begitupun ya bertahanus itu atau bersepi sejenak itu untuk memotret diri kita lebih dalam. Nah, kira-kira begitu. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada satu saat ya, ketika kemudian aktivitas bersepi di Gua Hira itu terus dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ya, para ahli sejarah mengatakan ketika usia Rasul 40 tahun 6 bulan 12 hari atau pada hari Senin tanggal 21 malam bulan Ramadan, ada yang mengatakan malam 21, ada yang mengatakan malam 27. Ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi sepakat para ulama bahwa itu terjadi pada bulan Ramadan, ya, pada bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terus Rasulullah di gua. Tadi saya katakan Rasulullah sampai menginap gitu, ya, sampai menginap berhari-hari di sana. Nah, suatu saat pada satu malam di bulan Ramadan, ya, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril dengan rupa, ya, manusia berbaju putih yang menghampirinya sambil berkata, "Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad." Ya. Walaupun ada yang bertanya, "Ya apa Ustaz? Itu Rasul Iqra membaca. Iqra itu emang ada tulisannya atau tidak gitu." Ya. Nah, tentu tidak gitu ya. Malaikat Jibril mengatakan Iqra itu Iqra, ya, bacalah Muhammad, ini maksudnya akan dibaca. Rasulullah SAW kemudian spontan mengatakan, "Ma'ana biqari, aku nggak bisa baca," gitu. Padahal sebenarnya malaikat Jibril tidak hendak menyodorkan sebuah tulisan karena Jibril tahu gitu ya. Maksud Iqra itu ya baca gitu. Apa yang nanti akan dibaca gitu oleh malaikat Jibril. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, "Ma'ana biqari, aku nggak bisa baca," gitu. Kemudian malaikat Jibril memegang dan merengkuh Rasulullah SAW. Dikata Nabi SAW, ya, "Aku nggak bisa baca." Kemudian Jibril memegang dan merengkuhku, kata Rasul, hingga aku kehabisan tenaga. Mendekap maksudnya, ya. Lalu setelah itu Jibril melepaskan aku sambil berkata, "Iqra ya Muhammad." Lalu Rasul mengatakan, "Ma'ana biqari, aku nggak bisa baca." Kejadian terus berulang, Rasul ya tetap mengatakan, "Ma'ana biqari, aku nggak bisa baca," kata Rasul. Ya. Lalu Nabi SAW bertanya, ya, setelah kemudian aku bisa baca, lalu bertanya, apa yang harus aku baca? Gitu. Apa yang harus aku baca? Gitu maksudnya, gitu ya. Apa yang harus aku lafalkan? Apa yang harus aku baca? Lalu Jibril mentalaki membacakan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Ya, khalaqal insana min 'alaq. Ya, dia Allah telah menciptakan manusia dari, ya, segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Rabbmu yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajari manusia dengan pena dan tulisan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Ya, kita tidak bahas lebih lanjut tentang tafsir ayat ini dan seterusnya. Nah, berahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Jibril membacakan Quran surah Al-Alaq, ya, 1 sampai 5 dan diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Jibril menghilang dan Nabi SAW ketakutan. Kenapa? Karena itu momen pertama kali gitu. Anda bisa bayangin ya, ketika ada makhluk baru, ya, yang dia sebelum tidak kenal merengkuh seperti itu, gitu ya, dan meminta membacakan sesuatu, ya, lalu kemudian tiba-tiba menghilang, tentu muncul rasa takut gitu. Lalu Rasulullah SAW turun dari Jabal Nur, ya, ketika langit sudah mulai agak cerah, ya, sudah mulai kelihatan sinar matahari. Ketika sudah di bawah terdengar suara dari langit. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ya, engkau adalah utusan Allah. Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Dan ana, ya, Jibril. Dan aku adalah Jibril, gitu ya. Suara itu berulang hingga 3 kali, dan Nabi SAW mengangkat kepalanya ke langit dan melihat seluruh langit dipenuhi oleh badannya Jibril. Lalu Jibril alaihissalam menghilang. Maka sepanjang hidup Rasulullah SAW, ya, terhitung 2 kali, ya, Rasulullah SAW melihat Jibril dengan wujud aslinya. Ya, ini ketika pengangkatan Nabi SAW, ketika sudah ada di bawah tadi, dan, ya, ketika Isra dan Mi'raj, ya, ke Sidratil Muntaha. Itu Rasulullah SAW melihat wujud Jibril dengan wujud aslinya. Ya, dan dikatakan tadi, ya, ketika kemudian Rasulullah SAW mengangkat wajahnya ke langit, itu melihat seluruh langit dipenuhi oleh badan Jibril. Memang digambarkan dalam beberapa keterangan, ya, Jibril adalah malaikat yang sangat besar. Baik, ya, rahmati Allah. Setelah itu, ya, nah, saya sebelum menjelaskan lebih lanjut, apa ibrah Nabi SAW nggak bisa baca dan tulis. Ini tentu ada hikmah, ya.
bagi Allah Subhanahu wa taala tentu sangat mudah untuk mengajari Rasulullah SAW bisa baca dan tulis. Tapi kemudian apa hikmahnya? Ya, bahwa Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nah, ini dijelaskan oleh Allah Taala dalam Quran surah Al-Ankabut. Allah Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wa la takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun." Ya. Wa ma kunta tatslu min qablih, dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya. Ya, nggak pernah Rasul membaca sebelumnya, apalagi Al-Qur'an kan kira-kira begitu. Min kitabin, dari kitab yakni Al-Qur'an, wala takhutuhu, ya, dan tidak pernah pula kemudian menulis biyaminik, dengan tangan kananmu. Ya, idzal lartabal mubtilun. Andai kata. Nah, andai kata. Ini andai itu kemana? Andai itu kalau saja Rasul pernah baca dan bisa nulis. Andai saja Rasulullah itu bisa baca, pernah baca, dan mampu menulis. Maka apa? Maka ya akan bertambah ragulah orang-orang yang mengingkari. Jadi rahmatnya Allah. Kita tahu ya. Jadi apa maksudnya gitu? Maksudnya adalah kalau saja Rasulullah diketahui mafhum orang bisa baca, bisa tulis. Kalau Rasul menyampaikan sesuatu, boleh jadi orang akan menganggap apa? Itu mah mungkin bacaanmu aja ya Muhammad. Baca dari Taurat, baca dari Injil, ya, baca dari sejarahnya Romawi, Persia. Mungkin itu bacaanmu aja. Orang boleh jadi nggak akan percaya. Orang boleh jadi nggak akan percaya. Kalau Rasul sebelumnya bisa baca. Nah, kalau nanti orang akan mengatakan, Muhammad, ya, itu mungkin bacaanmu terhadap Taurat. Itu mungkin bacaanmu terhadap Injil. Itu mungkin bacaanmu terhadap sejarah Persia, Romawi, dan seterusnya. Gitu. Nah, tapi Masya Allah, ya Allah jadikan Rasulullah SAW itu bisa baca itu supaya apa? Supaya orang yakin bahwa apa yang dibawa oleh Rasul itu bukan hasil bacaan beliau. Apa yang Rasul bawa berupa Al-Quran itu bukan hasil bacaannya Rasulullah SAW, tapi murni minallah, dari Allah. Begitupun sudah banyak orang yang nolak, kira-kira itu kan? Ya. Seperti itu aja banyak orang yang nolak, apalagi Rasul bisa baca, bisa tulis. Mungkin orang, udahlah, jangan dengerin dia. Itu mah bacaan dia aja gitu. Nah, kira-kira bisa dipahami ya. Jadi ya, ini Allah sendiri jelaskan dalam Al-Qur'an ya, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Ya, dan kamu tidak pernah baca sebelumnya ya Al-Qur'an atau kitab-kitab sebelumnya, min kitabin, dari berbagai macam kitab tadi. Ya, sesuatu kitab pun ya nggak pernah. Taurat nggak pernah baca, Injil nggak pernah baca, gitu ya, Zabur nggak pernah baca sebelumnya, ya, dan kamu pun nggak pernah nulis satu pun tulisan dengan tangan kananmu, nggak pernah sama sekali. Kenapa? Andaikan kamu bisa baca, bisa tulis, maka pasti orang-orang benar-benar ragu dan mengingkari. Gitu. Nah, itu pun kan banyak orang yang ragu dan ingkar, apalagi Rasul bisa baca, bisa tulis. Karena boleh jadi orang akan menganggap, ya Muhammad, itu boleh jadi hasil bacaanmu aja. Gitu. Jadi orang semakin ragu. Nah, kita kira itu ibrah, Nabi SAW tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Nah, setelah turun, ya tadi kita sambut, ya setelah turun, ya Rasulullah SAW pulang. Dan bagaimana sikap Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha? Pulang ke rumah Nabi SAW, mengetuk pintu. Sayyidah Khadijah melihat Nabi SAW ketakutan, berkeringat. Ya, wajar tadi kan melihat makhluk yang baru pertama kali dilihat, gitu ya. Bagaimana kita lihat ketakutannya Rasulullah SAW. Maka Sayyidah Khadijah tidak memberondong Nabi dengan pertanyaan. Gitu. Ini juga diantara adab juga ya, bagi seorang wanita misalnya ketika kedapatan atau suaminya mungkin kelihatan punya masalah, jangan dulu ditanya oleh berbagai macam pertanyaan. Biarkan sampai tenang. Nanti ya, kalau sudah waktunya akan bicara, gitu. Ya, sudah waktunya akan bicara. Ini contoh yang diteladani oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi biarkan ya, Nabi SAW zammiluni ya, selimuti aku, kata Rasul, karena merasa menggigil ketakutan gitu. Setelah diberi minum, melepas lelah, baru Nabi menceritakan kejadian yang baru saja dialami. Jadi setelah istirahat baru Rasulullah SAW cerita gitu ya. Selesai Nabi cerita dan bersabda, aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri, kata Rasulullah SAW gitu. Jadi Rasulullah SAW takut, ini boleh jadi ini apakah aib atau apa gitu. Tapi diyakinkanlah Sayyidah Khadijah, ya, tidak, demi Allah wahai suamiku,
Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Kenapa? Karena engkau orang yang suka menyambung silaturahmi, membantu orang lain, memberi makan dan minum orang-orang miskin, menjamu tamu-tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Tidak mungkin keburukan yang menimpamu. Kira-kira begitu. Jadi Sayyidah Khadijah hendak memastikan, meyakinkan ya suaminya Rasulullah SAW, bukan, tidak ada keburukan yang akan menimpamu selamanya. Kenapa? Kamu orang yang baik, senang menyambung silaturahmi, membantu orang lain, beri makan orang miskin dan seterusnya, menjamu tetamu, nggak mungkin keburukan menimpamu. Kira-kira begitu. Nah juga ini teladan ya, yang bisa diteladani dari seorang istri kepada suaminya untuk apa? Untuk betul-betul mengokohkan ya suami pada masa-masa sulit gitu ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian itu, maka Sayyidah Khadijah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui sepupunya yang bernama Waraqah ibnu Naufal, anak paman Khadijah yang merupakan seorang Nasrani. Ya, kita sudah ceritakan sekilas tentang Waraqah ibnu Naufal ya, bagaimana ketika misalnya beliau ada yang mengatakan beliau dapat Nasrani belajar agama Kristen dari Irak, ada yang mengatakan beliau dari Syam. Jadi habis perjalanan dari dua wilayah tersebut, dia memeluk agama Kristen. Dan di antara sedikit orang Mekah yang beragama Kristen, ya, beragama Nasrani maksudnya, adalah Waraqah bin Naufal. Yang dia membaca Injil, ya, dia memahami Injil, ya, Waraqah bin Naufal. Dan mafhum orang, gitu ya. Dan kenapa misalnya Waraqah bin Naufal tidak dimusuhi, gitu ya, karena tadi dianggap tidak mengganggu eksistensi orang-orang Arab, gitu ya. Setelah diceritakan kejadian di Gua Hira, lalu Waraqah berkomentar begini, ya, kalau benar, ya, apa yang kau sampaikan tadi, kata Waraqah bin Naufal, itu adalah namus, yakni Jibril yang pernah diturunkan kepada Musa. Kata Waraqah, andai saja aku masih muda pada saat itu, andai saja aku masih hidup tatkala kau mau mengusirmu. Maksudnya apa? Waraqah akan membantu Rasulullah SAW. Ya, beliau bertanya, benarkah mereka akan mengusirku? Ya, maksudnya apa? Andai saja masa itu tiba, ketika kaummu mengusirmu, aku akan membela, maksudnya gitu. Apakah betul nanti kaumku akan mengusirku? Dijawab benar. Tidak seorang pun membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Ini diyakinkan oleh Waraqah bin Naufal. Tidak seorang pun membawa sesuatu, maksudnya ajaran agama, ya, seperti yang kau bawa, kecuali akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu dengan sungguh-sungguh. Ya, tetapi Allah takdirkan Waraqah wafat sebelum turun wahyu perintah berdakwah. Jadi sebelum turun perintah berdakwah, Waraqah wafat, meninggal. Karena itu jangan kalian cela. Hadis mengatakan jangan kalian cela Waraqah bin Naufal, sesungguhnya aku melihat dia memiliki 1 atau 2 taman di surga. Nah, gitu ya. Jadi Waraqah bin Naufal ini di antara orang yang hidup pada masa fatrah, gitu ya. Pada masa fatrah itu pada masa terputus antara Nabi sebelumnya Nabi Isa alaihissalam dengan Rasulullah SAW, ya, dan orang yang hanif, ya, maka ketika tauhidnya lurus, ya, maka akan beroleh jannah, surga, walaupun belum ada satupun ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam hadis dikatakan jangan kalian celak Waraqah bin Naufal, sungguh aku melihat dia memiliki 1 atau 2 taman nanti di surga. Nah, saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah turun wahyu yang pertama tadi, turun jeda wahyu, ada jeda wahyu. Jeda wahyu itu maksudnya ada beberapa waktu ketika Rasul enggak menerima wahyu. Setelah menerima wahyu pertama, selama sekitar 6 bulan Rasul tidak lagi menerima wahyu. Nah, ini tentu membuat Rasulullah sedih gitu loh. Kenapa? Kenapa enggak? Rasul sudah yakin ya, pada saat diyakinkan oleh Waraqah bin Naufal, Rasul semakin yakin bahwa dia seorang nabi utusan Allah. Nah, jadi firm ya Rasulullah. Setelah sebelumnya oleh malaikat Jibril dikatakan, engkau Rasulullah, aku adalah Jibril, ya, Rasul yakin. Dan semakin yakin ketika dijelaskan oleh Waraqah bin Naufal, ya, bahwa Rasul benar-benar seorang nabi yang akan nanti menerima wahyu. Nah, setelah 6 bulan setelah wahyu pertama, ternyata nggak lagi muncul wahyu. Itu Rasul merasa gelisah, ini jangan-jangan Allah marah sama saya, gitu kira-kira. Ya. Ada perasaan seperti itu. Pada masa terputusnya wahyu itu Rasulullah SAW hanya diam dan termenung sedih. Ya, kegelisahan menyelimuti beliau. Ya, kenapa tadi ya? Kenapa beliau gelisah? Kenapa beliau sedih? Karena ini apakah Allah marah sama saya? Sudah sekian lama kok wahyu nggak turun juga. Apakah nggak jadi? Ya, kira-kira begitu. Jadi timbul pemikiran itu berkecamuk dalam diri Rasulullah SAW. Nah,
Dalam keadaan seperti itu datang malaikat Jibril berturut-turut menyampaikan Quran surah Al-Muddatsir, Al-Muzammil, Ad-Duha, ya, apa namanya? Dan hikmah di antara terjedanya wahyu tadi adalah menghilangkan rasa takut dan munculkan kerinduan akan diturunkannya. Kenapa? Diturunkannya wahyu. Kenapa? Tadi pada masa turun Pak wahyu pertama Rasul takutnya luar biasa. Jadi waktu jeda itu adalah waktu menyiapkan mental, gitu. Ya, mental apa? Sehingga kalau nanti turun wahyu berikutnya Rasul sudah siap menerima wahyu-wahyu berikutnya. Gitu. Itu di antara hikmahnya ada waktu jeda sekitar 6 bulan itu adalah supaya menghilangkan rasa takut, memantapkan keyakinan, memunculkan kerinduan akan turunnya wahyu. Nah, gitu. Para ulama menjelaskan demikian. Nah, turun Al-Muddatsir, ya. Ya, a'udzubillah minasyaitonir. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya. Nah, ini di antaranya juga di sini ada ya perintah qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Gitu ya. Lalu Quran surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ya bangunlah untuk salat di malam hari, ya illa qalila, kecuali sedikit daripadanya dan seterusnya. Saya tidak akan jelaskan dua surah itu, gitu ya. Dan rahmatil juga turun surah Ad-Duha, jadi berturut-turut tuh. Ya, setelah wahyu pertama jeda turun, muncul berikutnya Al-Muzammil, Al-Muddatsir, Ad-Duha dan seterusnya. Ya. Nah, di antara juga ya disebutkan misalnya ma wadda'aka rabbuka ma qala, Rabbmu tiada meninggalkan kamu dan tidak pula benci kamu. Karena dulu Rasul khawatir, ini kok ada jeda waktu 6 bulan itu, jangan-jangan Allah marah sama saya. Jangan-jangan saya ditinggalkan Allah. Gitu rasa sedih itu muncul. Ya, tapi ditegaskan dalam Quran surah Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Ya, jadi terus juga ada yang beberapa waktu yang lalu kan ada yang makna ya terkait dengan terkait dengan ayat ini ya, alam yajid kayatimau fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Ya, ini ayat yang ke-7 ya. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung lalu memberinya petunjuk. Itu bukan maksudnya sebelumnya sesat. Dhallan di situ bukan maknanya sesat. Ya, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Ya, dan Allah dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung lalu memberimu petunjuk. Itu maksudnya bukan sesat, bukan. Ya, tapi apa yang maksudnya adalah ini ada yang menjelaskan waktu Rasulullah SAW baru pulang dari Halimatus Sa'diyah, Rasul itu sempat hilang. Itu maksudnya, dan kelihatan bingung ini kemana gitu, karena belum tahu Mekah itu seperti apa. Lalu ditemukan oleh seorang dan dikembalikan kepada kakeknya. Itu sebenarnya ya bukan tidak ada hubungan dengan Rasul sesat, naudzubillah, lalu setelahnya diberi petunjuk, bukan, gitu ya. Itu maknanya. Rahmati Allah. Nah, saya ingin kisahkan di penghujung ya, ada beberapa orang Quraisy yang bertauhid sebelum datang ke kenabian. Ya, sebelum datang ke kenabian. Ada 4 orang yang bertauhid sebelum datang ke kenabian. Di antara dikisahkan dalam beberapa kitab sirah itu, Waraqah bin Naufal, Zaid bin Amr bin Nufail, Ubaidillah bin Jahsh, Utsman bin Huwairis. Ya, beberapa saya ceritakan beberapa sih di sini. Sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain. Jadi ketika mereka ini berangkat ya ke satu tempat di Syam, gitu. Lalu sebagian di antara mereka bilang sama yang lain, demi Allah, belajarlah kalian. Ya, maaf ya, ketika mereka ada di Mekah, demi Allah belajarlah kalian, karena kaum kalian tidak berada pada sesuatu yang bisa diandalkan. Ya, apa kata mereka? Sungguh mereka telah menyimpang dari ajaran nenek moyang mereka. Maksud mereka itu orang-orang Quraisy, ya, musyrikin Quraisy. Sungguh mereka telah menyimpang dari ajaran nenek moyang mereka, yakni Ibrahim. Ya, bukan batu yang kita tawaf di sekitarnya, karena batu tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa memberi madarat dan tidak bisa memberi manfaat. Sahabat-sahabatku, kata salah seorang satu dengan lain ya, carilah kebaikan untuk diri kalian. Demi Allah, kalian tidak akan berada pada sesuatu yang bisa diandalkan. Ya, nah itu di antara apa yang diungkapkan oleh orang-orang ini ya, Zaid bin Amr, Ubaidillah bin Jahsh, dan Utsman bin Huwairis. Saya menceritakan tadi Waraqah bin Naufal ya, sudah kita kisahkan. Waraqah bin Naufal adalah sepupu tertua Sayyidah Khadijah. Waraqah dikenal sebagai orang yang cerdas. Beliau pernah mendengar bahwa di Mekah dulu memeluk agama yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Akhirnya beliau berangkat menuju Syam dan Irak, menemui pendeta Nasrani dan memeluk agama tauhid di sana. Ya.
Ketika Rasulullah menceritakan kejadian di Gua Hira, dia berjanji akan beriman dan membela Nabi SAW. Beliau wafat lebih dulu sebelum ayat perintah dakwah itu turun. Maka Rasulullah SAW bersabda untuk Waraqah bin Naufal, la tasubbu Waraqah ibnu Naufal, fa inni ru'aitu lahu jannatan aw jannatain. Ya, jangan kalian celak Waraqah bin Naufal, karena apa? Karena aku melihat ya dia memiliki satu atau dua taman surga. Bayangkan ya, luar biasa. Ada lagi misalnya Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr merupakan saudara sepupu dari Umar bin Khattab. Ini sepupunya Umar bin Khattab, tadi sepupunya Khadijah radhiyallahu anha. Pernah ke Irak dan Syam untuk belajar Nasrani dan Yahudi, tapi batal untuk masuk Yahudi dan Kristen karena pendeta dan rahib ya Yahudi Nasrani menyarankan lebih dulu sesat dan dimurkai Allah lebih dulu. Jadi ketika datang ke pendetanya Nasrani, dikatakan kamu harus sesat dulu ya, baru kemudian masuk agama ini. Ketika datang ke pendeta Yahudi, dikatakan kamu harus dimurkai Allah dulu, baru kemudian kau masuk agama ini. Itu yang membuat dia nggak sreg gitu ya. Jawaban pendeta tadi. Asma binti Abu Bakar pernah berkata, aku melihat Zaid bin Amr menyandarkan punggungnya di Ka'bah dan berkata, wahai kaum Quraisy, demi jiwa Zaid yang berada di genggaman tangannya, ya, dalam genggamannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang sesuai dengan agama Ibrahim selain aku, katanya. Nah, itu pedenya siapa? Pedenya Zaid bin Amr bin Nufail. Kemudian dia berdoa, ya Allah, seandainya aku mengetahui cara ibadah yang paling engkau cintai, niscaya aku akan menyembahmu dengannya. Akan tetapi aku tidak tahu caranya. Kemudian dia bersujud di atas kendaraannya. Pada riwayat lain menambahkan bahwa Zaid sholat menghadap Ka'bah dan berkata, Tuhanku adalah Tuhan Ibrahim. Agamaku adalah agamanya Ibrahim. Nah, terkait dengan Zaid bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, ya ba'atsu yaumal qiyamah ummah wahdah. Ya ba'atsu yaumal qiyamah, dan dia dibangkitkan. Siapa? Zaid bin Amr bin Nufail. Ya, Zaid bin Nufail itu dibangkitkan ya sebagai satu umat sendiri, ummah wahidah. Ya ba'atsu yaumal qiyamati ummatan wahidah. Ya. Jadi Zaid bin Amr bin Nufail itu nanti di hari kiamat ya, itu dibangkitkan sebagai umat sendiri. Itu. Jadi yang lain Rasulullah dengan umatnya, Nabi Musa dengan umatnya, Nabi Isa dengan umatnya. Nah, ini ada seorang yang dia bawa bendera sendiri gitu ya, yang dia membawa umat sendiri, umatnya dia, pemimpinnya dia. Siapa dia? Zaid bin Amr bin Nufail gitu ya. Kenapa? Karena dia mengingkari kesyirikan ya, tauhid ya, akidahnya tauhid, ingin mengesahkan Allah, tapi dia nggak tahu caranya ibadah bagaimana. Maka dia pun, kata Rasulullah SAW, dia dibangkitkan pada hari kiamat sebagai umat seorang diri. Maksudnya ya tadi ya, dia bukan umatnya Rasulullah gitu. Kenapa? Karena sebelum masanya diutus Rasulullah SAW, ya dia umat yang tersendiri. Ya. Baik, ini rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebaik kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.